Jika kita mendengar kata batik, maka mungkin kita akan terbayang dengan batik dari Pulau Jawa. Namun jangan salah, di Makassar juga ada batik loh. Ya, batik khas Sulawesi Selatan dengan pola 4 etnis. Sesudah dengan etnis-etnis yang ada di Sulawesi Selatan seperti Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Dan tentunya motif-motif batik khas ini juga terinspirasi dari keanekaragaman suku di Sulawesi Selatan, yakni motif adat Toraja, motif Mandar, Bugis, dan tentunya motif Makassar. Batik Sulawesi Selatan ini umumnya menggunakan teknik pembuatan yang sama dengan batik Jawa, namun tetap memiliki kekhasan tersendiri. Biasanya batik memiliki motif yang menunjukkan atau menyimpulkan sesuatu dari mana batik itu dibuat. Begitupun batik yang diproduksi oleh pengrajin Sulawesi Selatan ini. Batik-batik ini tentunya memiliki motif dan filosofi dan ciri khas tersendiri.
Inilah program kriminal yang layak Anda simak, telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridli Roso, Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One memang beda. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang runtung nganggur terus. Kami nak tanah ya, keneng kok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Dan sekarang mari kita melihat bagaimana proses pembuatan batik khas Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan alat bernama canting, beberapa pekerja batik dengan lincah melukis beragam pola di atas lembar kain. Bahkan kita bisa membawa gambar atau desain sendiri sesuai dengan keinginan kita. Saat ini batik rumahan ini memproduksi batik tulis dan batik cap serta batik kombinasi dengan motif khas budaya etnis di Sulawesi Selatan. Selain motif rumah adat, tak sedikit pula batik bermotif pasapu, pinisi, kupu-kupu, mahkota kerajaan, gambar raja-raja, hingga gambar pulau Sulawesi.
Batik Sulawesi Selatan kebanyakan mengangkat aksara lontara untuk dijadikan motif batik dengan ungkapan-ungkapan atau peribahasa yang menggambarkan kebajikan. Begitu pula dengan batik Toraja yang memiliki kekhasannya tersendiri. Misalnya gambar kerbau sebagai simbol dan lambang kebesaran, atau motif burung belibis dan matahari yang menggambarkan kejayaan. Kebanyakan batik Sulawesi Selatan memiliki warna cerah, yang terang, dan kinclong. Beberapa pengrajin mengambil warna dari 3 warna simbol kerajaan yang besar yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu hijau, kuning, dan merah, yang melambangkan kerajaan Luwu, Bone, dan kerajaan Goa. Ataupun batik Toraja dengan warna hitam, merah, putih, dan kuning. Untuk pewarnaan, beberapa masih menggunakan pewarna alami yang didapat dari tumbuhan dengan teknik menumpuk di atas warna dasar. Dan beberapa lainnya menggunakan pewarna yang lebih modern dengan teknik pencelupan. Pada umumnya selain batik Toraja yang menggunakan teknik penumpukan warna, pembuatan batik Sulawesi Selatan dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh pengrajin batik lainnya. Bahan-bahannya pun menggunakan bahan-bahan yang khusus digunakan untuk membuat batik. Seperti penggunaan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain, ataupun pemisahan warna untuk gambar-gambar tertentu. Pembuatan batik khas ini diawali dengan pembuatan pola, kemudian dilanjutkan dengan proses pencantingan atau pembuatan corak. Corak yang ditonjolkan pada batik ini adalah corak batik yang dipadukan dari berbagai unsur etnik yang ada di Sulawesi Selatan. Setelah proses pencantingan dilakukan, kemudian kain batik ini diwarnai dengan menggunakan bahan-bahan natural seperti dari daun pepaya.
Jika proses pencantingan sudah selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses fiksasi lalu dikeringkan. Biasanya, untuk membuat 1 meter kain batik membutuhkan waktu sekitar 1 hari. Menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya. Karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One. Saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh, and Fun. Di TV One memang beda. Memang beda. Dia bilang ini saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang dikeluarkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan. Saya kayak dapat berkah. TV One memang beda. Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total. Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota Brimob bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gituan. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kelompok Kurdi dilaporkan kerap menyerang sejumlah infrastruktur sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Turki. Everything's doing badly, but we're going to make it. She's been there for so long. America never stopped being great. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Salah satu ide untuk membuat rumah batik khas Sulawesi Selatan ini adalah untuk meramaikan batik nasional dan untuk memperkenalkan bahwa batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, namun juga ada di Sulawesi Selatan. Usaha ini berdiri sejak saya mulai itu dari tahun 2010. Dulu saya terinspirasi melihat budayanya Sulawesi Selatan khususnya sendiri udah banyak sekali etnisnya gitu kan. Dan dari masing-masing etnis itu ada ciri khasnya, ada motif-motif khususnya, ada. Dan dari situ jadi saya terinspirasi, kenapa nggak bikin batik gitu, karena selama ini kan Sulawesi Selatan sudah cukup terkenal dengan tenun dan sutranya gitu ya. Jadi saya coba, kita coba deh dengan bahan yang lebih nyaman, dengan motif batik tapi motif khasnya Sulawesi Selatan. Kemudian proses pembuatannya seperti apa?
Kalau proses pembuatannya seperti biasa batik, pertama kita desain dulu untuk motifnya seperti apa. Karena batik sendiri kan itu ada macam-macam, ada yang batik tulis, ada yang cap, dan ada yang printing. Tapi kita lebih fokus ke yang batik tangan gitu. Jadi di rumah batik ini kita produksi ada yang cap, ada yang tulis. Jadi kalau misalnya yang tulis itu kita buat dulu desainnya di kertas besar, baru digambar di kain. Setelah sudah dibuatkan desain di kainnya, baru kita canting dengan lilin khusus untuk membatik. Kan? Kalau sudah dicanting semuanya, nanti akan ada proses pewarnaan. Proses pewarnaannya bisa dilihat nanti kan di belakang. Kalau sudah diwarna itu ada nama prosesnya di lorot. Di lorot itu dia dimasukkan ke air panas supaya lilinnya itu meleleh dan lepas dari kain gitu. Nah, untuk pewarnaan selanjutnya ya kita ulangi lagi proses dari awal. Mana bagian yang akan diwarnai yang berbeda, kita kasih lilin lagi. Kalau sudah dikasih lilin dicanting, kita lorot lagi, diwarnai lagi, dilorot lagi, dan begitu seterusnya sampai selesai. Jadi kalau misalnya dikatakan untuk batik tulis agak mahal ya, karena prosesnya memang lebih sulit dan agak panjang gitu. Tidak seperti kain-kain printing lainnya yang hanya didesain langsung jadi gitu. Makanya kita ya harus menghargai para pembatik gitu, dan kita hargai juga usahanya mereka, untuk ketelitiannya mereka, kehati-hatiannya mereka untuk mengerjakan canting batik dengan baik. Itu alat-alat, kemudian bahan-bahan dasar pokoknya untuk membuat batik itu didapat dari mana? Kalau bahan dasar kita masih dari Pekalongan gitu, karena untuk lilinnya sendiri ada campurannya yang belum ada di sini. Kalau lilin mentahnya memang Sulawesi Selatan sudah ada, tapi untuk lilin gandarnya apa yang dicampur itu belum ada. Jadi memang kita kalau bahan lilin dan pewarna kita masih kirim dari Pekalongan. Kemudian ini kan sudah mulai dari 2010 sampai 2016. Itu secara dari tahun ke tahun itu bagaimana prospeknya ini? Alhamdulillah sih makin tahun ke tahun makin bagus gitu. Kalau dulu mungkin awalnya sebulan ya paling cuma berapa pesanan gitu. Nah sekarang ya alhamdulillah udah mulai banyak untuk kantor-kantor juga buat seragam, atau keluarga bikin seragam untuk lebaran, atau seragam keluarga, seragam perkawinan gitu, atau untuk sekedar souvenir untuk pejabat juga. Yang alhamdulillah juga produksi kita udah pernah dipakai sama Pak Jokowi dan Ibu gitu. Jadi udah suatu kebanggaan buat kita. Kita lihat motif-motifnya ini kan etnis seperti Sulawesi Selatan. Apa memang seperti itu perencanaannya atau? Iya, memang justru intinya saya ingin melestarikan budaya kampung saya sendiri khususnya gitu. Dan batik ini kalau saya lihat juga mulai berkurang pengrajinnya. Kalau di Cirebon mungkin banyak, tapi ya kalau mulai dilihat juga anak-anak mudanya juga udah mulai lebih milih kerja kantoran gitu. Nah jadi saya coba untuk membantu melestarikan, jadi saya tetap lebih mengutamakan batik canting, dan motifnya juga motif-motif dari Makassar, Toraja, Manggis, Mandar juga. Jadi ya saya memang dari awal utamanya untuk melestarikan budaya saya sendiri. Itu dia tadi saya kalau harga ditentukan mulai dari kerumitannya dan bahan yang digunakan gitu. Kalau misalnya hanya batik cap, biasanya kalau yang untuk seragam-seragam kantor itu bisa dimulai dari harga 250.000. Kalau untuk yang bahan sutra, yang kalau sutra biasanya saya lebih ke
batik tulis gitu supaya lebih eksklusif. Nah kalau batik tulis sendiri kita harganya mulai dari 4,5 juta. Tergantung dari tingkat ini kerumitan. Iya. Biasanya berapa lama untuk pengerjaan satu batik seperti sutra itu ya? Kalau yang sutra batik tulis bisa sampai 2 mingguan. Gitu. Teliti juga Bu ya? Iya. Untuk pemasarannya nih, sekarang apa memang cuma di rumah atau ada dijual via online atau apa di luar ada jual? Kalau online memang ada Instagramnya gitu, tapi kalau untuk pemasaran khusus belum ada sih kalau untuk dijual. Maksudnya saya juga nggak berani untuk ngejual di tempat selain rumah ini karena keterbatasan jumlah produksi. Jadi saya juga setiap lebih banyak untuk mengerjakan pesanan orang. Jadi untuk stok sendiri di workshop ini juga nggak terlalu banyak karena kita lebih banyak mengerjakan pesanan orang.